Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini, dan iktikaf ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan. Pengajian kita ini udah masuk kepada tanda kiamat besar. Jadi setelah tiga fitnah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, fitnatul akhlas, fitnatul sarra, dan fitnatul duhaima. Penjelasan selanjutnya adalah berkenaan dengan tanda kiamat besar. Yang pertama adalah Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Al-Mahdi. Di dalam kitab ini disebutkan ma'akathratil fasadi fi akhir zaman, seiring dengan banyaknya kerusakan di akhir zaman, wantisyarid zulmi, dan tersebarnya kezaliman, wa aklil qawiyyi li huquqid dhaif, dan orang-orang kuat memangsa hak-hak orang lemah, wa tamakkana ahlus syarri wa uluwihim, dan orang-orang berperilaku jahat, orang-orang tak bermoral menduduki tempat-tempat yang agung, memperoleh kedudukan-kedudukan penting dan mulia. Yataraqqabul mu'minuna fajran jadidan, orang-orang mukmin di saat itu mulai mendambakan, mengharapkan munculnya fajar yang baru. Yuzilu anhumud dulam alladhi mala'al ard. Mereka berharap dengan munculnya fajar baru itu dapat menghilangkan berbagai kezaliman yang menimpa mereka, yang kezaliman itu telah memenuhi permukaan bumi. Fayazanullahu fi dhuhuri Muhammad ibn Abdillahil Hasanil Alawi Al-Mahdi. Maka Allah mengizinkan, Allah merestui munculnya seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan Al-Hasan bin Ali, yang digelar dengan Al-Mahdi. Jadi jelas disebutkan dalam kitab ini, Al-Mahdi itu akan muncul seiring dengan banyaknya kerusakan di muka bumi, merajalelanya kezaliman, orang-orang kuat memangsa orang-orang hak-hak orang lemah, kemudian orang-orang tak bermoral memiliki kedudukan-kedudukan yang bagus. Saat itu orang-orang yang memiliki iman mendambakan munculnya fajar baru, yang di dalam fajar baru itu ada seorang pemimpin yang dapat menegakkan keadilan kembali. Kenapa? Karena melawan nggak sanggup. Orang-orang beriman mau melawan penguasa nggak sanggup, karena penguasa memiliki kewenangan. Nggak dilawan, penguasanya jahat. Kalau penguasanya baik, memang nggak boleh dilawan, haram hukum melawan penguasa.
Tapi karena penguasanya jahat, kezaliman merajalela, orang-orang kuat memangsa yang lemah, sebenarnya wajib dilawan, cuma nggak sanggup. Nah, dalam nggak sanggup itu kemana kita mengadu? Kepada Allah, mendambakan Allah mengirim kekuatan dan kekuasaan. Seiring dengan itu, kata penulis buku ini, maka muncullah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, cucu keturunan Hasan bin Ali. Hasan anak dari Fatimah, Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman huwal Mahdi, siapa Mahdi itu? Ma sababu zuhurihi, apa sebab kemunculannya? Wa min aina yadhhar, dari mana ia muncul? Wa hal huwa mawjudun al-an, apakah sekarang sudah ada al-Mahdi itu? Madza yaf'al, apa yang akan dilakukan? Wa man atsba'uhu, dan siapa pengikut-pengikutnya? Dan wa as'ilatun kasiratun, dan beberapa pertanyaan lain tentu saja perlu atau tentu saja memenuhi pikiran dan perasaan kita saat ini, kata penulis buku ini. Oleh karenanya maka kami, kata penulis buku ini, merasa perlu menjelaskan sekilas tentang hal itu. Ismuhu wa nasabuhu, pertama nama dan nasabnya. Nasab artinya silsilah keturunan. Huwa Muhammad bin Abdillahil Hasanil Alawi min ahli baitin Nabi min zurriyati Fatimah min waladil Hasan bin Ali radhiyallahu anhum jami'a. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah keturunannya Al-Hasan. Al-Hasan kan ada beberapa orang anak, tetapi melalui anak yang mana itu tidak disebutkan. Yang jelas keturunannya Al-Hasan. Hasan keturunan Fatimah, anak dari Fatimah. Kita baca dalam sejarah, anak Fatimah 2 orang. Yang tua namanya Hasan, yang bungsu namanya Husain. Makanya kan waktu kita baca selawat sering kita baca apa? Ya Jaddal Husaini. Jaddal Husaini itu maksudnya kakek 2 Hasan. Hasan dengan Husain. Siapa kakek 2 Hasan Husain? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Sebelum bumi ini dimusnahkan oleh Allah, Allah akan utus seseorang dariku, kata Rasulullah, dariku maksudnya dari keturunanku, min ahli baiti, dari anggota keluargaku, kata Rasulullah, namanya persis seperti namaku. Apa seperti nama Rasulullah? Muhammad. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Maka yang muncul nanti namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada yang bilang ini mungkin Habib Rizik yang jadi Imam Mahdi, enggak, jangan mungkin. Ini hadis kan, ini jelas mengatur persoalan ini. Karena ada di kalangan pendukung ulama tertentu ada yang nyebut Abu Mudi Imam Mahdi, kan aneh. Enggak. Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Namanya pertama, identitasnya namanya Muhammad. Nama ayahnya Abdullah. Lalu kalau nanti ada Muhammad bin Abdullah, orang Aceh misalnya nyangka kunci kan. Orang Panga misalnya ini enggak ya. Baik, kita baca lagi.
Sababu duhurihi, sebab kemunculannya tadi di awal sudah disebutkan, saya baharu fi akhir zaman rajulun salihun, nanti di akhir zaman muncul seorang laki-laki yang salih. Dalika ba'da fashwil fasad, setelah kerusakan merajalela di muka bumi. Wastihfalud dulmi, dan kezaliman merata. Wa qillatul adli, keadilan menjadi sesuatu yang sangat langka. Wa huwa rajulun, yang muncul itu adalah seorang laki-laki, yuslihullahu ala yadaihi ahwala hadhil ummah, Allah memberikan kewenangan kepada kekuasaannya untuk memperbaiki keadaan umat ini. Wa hadha rajulu yu'rafu 'inda ahli sunnah bil mahdi, di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, laki-laki itu diberi nama al-mahdi atau digelar al-mahdi. Arti al-mahdi adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yajtami'u lahu atba'un, banyak pengikut nanti datang. Wa yaqudul mu'minin, ia memimpin orang-orang beriman fi adadin minal ma'arik, untuk melakukan berbagai peperangan atau penaklukan. Wa yakunu qaidan hakiman, ia menjadi seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, di kalangan Syiah nama atau istilah Al-Mahdi ini sangat populer. Bahkan mereka meyakini Al-Mahdi itu sudah ada. Makanya ketika kita menyampaikan pembahasan tentang Al-Mahdi, ada yang menuduh, ini jangan-jangan Ustaz Syiah. Ini di Masjid Raya, ini ada Pak Rahman di sini. Di Masjid Raya kan sudah saya sampaikan pembahasan tentang Al-Mahdi, sudah lama. Itu ada beberapa penanya menanyakan, nyempu Ustaz Samsul kagiak purno Syiah ke masyarakat Aceh. Sekali ada diskusi di kampus 3 tahun lalu di kampus Syah Kuala. Saya membahas tentang Al-Mahdi. Beberapa dosen, Pak Nyan Syiahnya. Dosen nih, bukan mahasiswa nanya. Jadi memang pembahasan tentang Al-Mahdi di kalangan Syiah itu sangat sangat viral, sangat populer. Sedangkan di kalangan selain Syiah, terutama Ahlussunnah wal Jamaah seperti masyarakat kita, agak jarang-jarang orang tahu. Sehingga ketika kita menyebut Al-Mahdi, seakan-akan itu ajaran Syiah, padahal bukan. Ajaran Syiah ada juga. Bagi mereka, Al-Mahdi ini masuk ke dalam rukun iman. Iman menurut mereka termasuk mengimani Allah, malaikat, kitab, dan yang terakhir yang keenam, mereka bukan percaya kepada qada dan qadar, tapi percaya kepada Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, Mahdi Muntadhar maksudnya ada Imam Mahdi yang dinanti dan ditunggu. Itu perbedaan. Ini perbedaannya. Saya ini baca sedikit tentang perbedaan antara Mahdi Syiah dengan Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah. Mahdi Syiah itu mereka yakini Imam Mahdi itu sudah ada, keturunan dari Husain, anaknya Ali, kan ada dua tadi, ada Hasan ada Husain. Jadi mereka yakini anaknya Husain. Anaknya Husain namanya Ali Zainal Abidin. Mana catatannya di sini ya? Anaknya Ali Zainal Abidin ada ini, biar saya nggak silap. Ada Muhammad Al-Baqir. Anaknya dari Muhammad Al-Baqir ada Ja'far As-Sadiq. Anaknya dari Ja'far As-Sadiq ada Musa Al-Kadhim. Anak dari Musa Al-Kadhim ada Ali Ar-Ridha. Anak daripada Ali Ar-Ridha adalah Muhammad Al-Jawad. Anak daripada Muhammad Al-Jawad adalah Ali Al-Hadi. Anak dari Ali Al-Hadi adalah Hasan Al-Askari. Dan anak dari Hasan Al-Askari adalah Muhammad Al-Mahdi. Yang ke-12, 12 salinan keturunan. Nah, sudah lahir. Cuma tahun 260 Hijriah dulu Muhammad ini
menghilang di terowongan. Ada terowongan yang dibangun oleh pemerintah masa dulu, oleh masa dinasti masa Persia maju lah dulu. Ada terowongan, nama terowongannya Samira. Di usia 5 tahun Muhammad main-main di terowongan itu, masuk ke dalam lalu menghilang. Diyakini oleh orang-orang Syiah menghilangnya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan imam gaib, imam yang menghilang. Sebelum akhir zaman, imam ini dipulangkan kembali ke tengah masyarakat Islam katanya. Udah berapa umurnya itu? Tahun 260 Hijriah. Katanya dimudahkan lagi. Ah, inilah. Ini kalau udah begini-begini kan nggak ada hadisnya. Dibikin lagi muda oleh Allah katanya. Nanti dalam usia sekitar 30 atau 40 tahun menjadi pemimpin bagi umat Islam. Mereka harus meyakini ini. Kalau tidak meyakini ini, belum menjadi Syiah. Jadi mudah sekali kita untuk tidak menjadi Syiah sebenarnya. Nggak usah yakin ini aja, udah selesai kan. Nah, gitu. Mereka memang meletakkan persoalan ini sebagai bagian dari rukun iman. Makanya semua orang Syiah sangat paham tentang Al-Mahdi. Sedangkan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak begitu populer pembahasan tentang Al-Mahdi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Baik. Kita ingin ketahui juga bagaimana sifat-sifatnya, ciri-ciri Al-Mahdi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Al-Mahdi yang benar itu bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama, Al-Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah. Makanya tadi kalau misalnya tak ada hubungan dengan keturunan Rasulullah, itu bukan Al-Mahdi. Selanjutnya kata Rasulullah adalah ajlal jubhati. Keningnya ini lebar, besar keningnya. Kemudian aqnal alfi, hidungnya mancung. Kemudian bahunya kekar, dandanya itu kekar, bahunya itu apa namanya, tidak berperut, apa, sespek. Seperti prajurit lah, artinya sering latihan. Jadi kalau nanti ada orang yang perutnya besar lalu mengaku-ngaku Mahdi, ya itu nggak benar. Apalagi pesek misalnya, perutnya besar, pesek, nah, itu nggak benar Al-Mahdinya. Ini ciri-ciri fisiknya. Kemudian namanya sudah disebutkan tadi, namanya adalah Muhammad. Nama ayahnya adalah Abdullah. Itu masa menjadi pemimpin disebutkan antara 7 sampai 9 tahun di dalam hadis. Nggak lama-lama, nggak sampai 3 periode ya. Kalau periode kita nggak sampai 3 periode, hanya 2 periode lah lebih kurang. 7 sampai 9 tahun, nggak penuh pun 2 periode kan. Dari mana munculnya? Yakhrujul Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi min qibalil masyriq, dari sebelah timur kota Mekah. Wa inda khuruji la yakunu liwahdihi, ketika muncul orang-orang melihat geliat dan gelagatnya, lalu menemani, mengiringi dia, maksudnya bersahabat terus dengan Al-Mahdi ini, karena dilihat mungkin ada tampilan, ada gaya lah sedikit, gaya kepemimpinan. Orang-orang menyukainya, mendekat terus, berteman dengan banyak orang. Lalu kemudian pada saat ia memproklamirkan diri sebagai Al-Mahdi, ia datang ke sisi Ka'bah. Sampai di sisi Ka'bah, lalu orang-orang yang tawaf, ada yang menyelesaikan tawafnya, orang-orang berzikir menyelesaikan atau menghentikan zikirnya, lalu menemuinya untuk membaiat. Membaiat artinya menjabat tangan lalu menyatakan bersumpah untuk loyal dan setia menjadi pengikut
Al-Mahdi ini. Saat itulah ia mengumumkan, saya menjadi pemimpin untuk kalian. Pada saat yang bersamaan di sekitar Mekah, ini nggak disebutkan di mana, di tengah umat Islam yang disebutkan, pemimpin umat Islam meninggal dunia dan memiliki 3 calon pengganti. Ada yang mengatakan anak, ada yang mengatakan kemenakan, ada yang mengatakan adik. Memiliki 3 calon pengganti, masing-masing dari 3 ini mengklaim dirinya yang lebih berhak menjadi pengganti yang baru mangkat dan wafat itu. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Pertikaian ini melibatkan pendukung dan prajurit yang loyal kepada mereka. Nyaris pecah peperangan sesama umat Islam. Saat itulah Al-Mahdi tiba-tiba muncul dan memproklamirkan diri yang menjadi pemimpin sekarang bukan salah satu dari 3 anak raja itu atau anak tiga anak pemimpin itu. Yang menjadi pemimpin sekarang adalah saya, katanya. Saat itulah datang orang membaiat, bersumpah setia menjadi pengikutnya. Sami'na wa ata'na. Hanya 1 malam, disebutkan dalam hadis, hanya 1 malam saja pembaiatan selesai. Informasi segera merebak, yang 3 calon putra mahkota tadi itu ketiga-tiganya menarik diri dari pencalonan. Artinya nggak mau lagi untuk berebut karena sudah muncul calon pemimpin alternatif. 1 malam saja, nggak perlu meredakan pemberontakan, nggak perlu mendamaikan. 1 malam selesai semua orang membaiat, karena memang calon-calon putra mahkota ini kehilangan pendukungnya. Para pendukung ini berbalik menjadi mendukung Al-Mahdi, dan siapapun yang memiliki iman waktu itu, kata Rasulullah, tak mungkin tidak akan menjadi pendukung Al-Mahdi. Orang-orang munafik, orang-orang kafir tentu berbalik arah. Dan Al-Mahdi juga di antara ciri lainnya waktu itu adalah membawa rayah dan liwa. Kanat rayatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Mahdi mempersiapkan itu, entah pengikutnya yang mempersiapkan. Ada selembar panji, kayak spanduk warna hitam, kemudian bendera warna putih. Spanduk yang warna hitam itu bertulisankan putih, sedangkan bendera yang putih bertulisankan hitam. Isi tulisan sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang kita agak sedikit rumit menjelaskan kepada masyarakat yang lebih luas, karena bendera ini dipakai oleh ISIS, bendera ini dipakai oleh macam-macam. Taliban juga pakai bendera ini, teman-teman kita di HTI juga pakai bendera ini. Pertanyaannya, yang mana yang Mahdi? Apa orang HTI, apa ISIS, apa Taliban? Jawabannya tunggu saja. Belum ada identitas lainnya, kan belum ada ciri-ciri lainnya. Oleh karenanya maka kita tahan diri dari mengomentari bendera itu. Jangan katakan itu bendera teroris, karena ini bendera Rasulullah yang nanti di akhir zaman akan dinaikkan lagi oleh Al-Mahdi. Dan kalimat inilah yang menaungi kita hidup dan mati, kan? Kalimat inilah yang harus kita lafalkan sehari sekurang-kurangnya berapa kali? 5 kali atau pokoknya waktu salat duhur kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, udah 2 kali.
Waktu salat asar juga 2 kali. Waktu salat maghrib 2 kali. Waktu salat isya 2 kali. Waktu salat subuh 1 kali. 9 kali kita melafalkan kalimat ini. Yang muazzin berapa kali? Saat azan melafalkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali saat qamat juga membaca kalimat ini kan. Jadi jangan sampai kita ikut mengomentari bahwa itu bendera teroris, itu bendera ISIS. Walaupun ISIS memang menggunakan bendera itu. Mungkin orang ISIS ingin mendapatkan dukungan dari umat Islam, lalu dia pakai bendera itu karena umat Islam tahu bahwa ini bendera Rasulullah, dan juga umat Islam yang belajar tahu bahwa di akhir zaman nanti ada Al-Mahdi akan membawa bendera ini. Dan ini pernah dilakukan di Afrika, banyak sekali pengikutnya dulu dalam perang melawan Inggris. Juga di Pakistan, malah seorang Sayyid yang di Pakistan ini, di India, seorang keturunan Rasulullah, seorang Habib yang memiliki majelis majelis ilmu, yang memiliki banyak murid, memiliki banyak pengikut, memegang bendera ini, lalu mengatakan dirinya sebagai Al-Mahdi. Banyak sekali pengikutnya. Dan dua-duanya keliru. Yang di Afrika salah, yang di India juga bukan Al-Mahdi yang sesungguhnya. Walaupun niat mereka baik. Yang di India ini itu ditanya oleh para ulama, kenapa kamu lakukan itu? Apa dia jawab? Untuk membebaskan masyarakat Islam dari ketertindasan dari masyarakat Inggris waktu itu, dan dari masyarakat Hindu. Jadi memimpin pergolakan. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Di mana salahnya? Mengklaim diri sebagai Al-Mahdi, mengklaim diri sebagai pemimpin akhir zaman. Di Malaysia ada Darul Arqam. Dulu sempat masuk sampai ke Aceh, sampai sekarang sebenarnya masih ada di Aceh, cuma diam-diam karena dilarang oleh Perdana Menteri Malaysia dulu. Sekarang berubah nama menjadi Global Ikhwan. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang itu memiliki markas yang besar. Komunitas mereka jumlahnya banyak, dan kehidupan mereka sangat mandiri. Banyak sisi plus banyak kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman di Global Ikhwan ini. Selain mereka rajin salat berjamaah, rajin tilawah, membaca dan menghafal Quran, kemudian juga sering berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pendiri Global Ikhwan ini, pendiri Al-Arqam ini mengakui gurunya, pendirinya Asy'ari namanya, Asy'ari Muhammad. Pendirinya dulu sebelum ditangkap oleh pemerintah Malaysia, dalam satu ceramah yang dihadiri oleh banyak sekali orang, itu mengaku bahwa gurunya Asy'ari Muhammad bernama Syekh As-Suhaimi, orang Arab gurunya, yang Asy'ari ini orang Melayu. Gurunya itu Syekh As-Suhaimi pernah orang Arab, kemudian pernah tinggal di Yaman, di Singapura, di Malaysia. Itu adalah Al-Mahdi, kata Asy'ari Muhammad. Nah, setelah itulah Asy'ari ini ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Ada juga yang mengatakan penangkapannya karena motivasi politik, karena Asy'ari ini memiliki pendukung yang sangat banyak. Seandainya maju dalam pemilihan dalam partai, dalam pilihan raya, itu boleh jadi UMNO dan Mahathir kalah. Terserah apapun analisa orang, tetapi ketika Asy'ari Muhammad mengakui gurunya sebagai Al-Mahdi, ini sudah keliru. Apalagi namanya kan, namanya udah salah. Namanya Suhaimi. Kalau yang dikatakan dalam hadis namanya Muhammad bin Abdullah. Walaupun yang Syekh Suhaimi ada kemungkinan keturunan Rasulullah juga, cuma
Kita nggak tahu keturunan melalui siapa gitu. Ini kira-kira pembahasan tentang Al-Mahdi. Jadi selama kepemimpinannya tegaknya keadilan, meratanya kemakmuran, sampai-sampai Rasulullah mengatakan summa la khaira fil hayati ba'dahu. Setelah itu nggak pernah ada lagi kebajikan atau kenyamanan, kebahagiaan yang dirasakan oleh umat akhir zaman. Jadi hanya sekali itu umat akhir zaman merasakan bahagia yang menyeluruh ketika Al-Mahdi menjadi pemimpin. Dan nanti setelah itu kehidupan umat tidak akan lagi mengalami kemakmuran. Jadi Al-Mahdi memimpin berbagai pertempuran. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu menghalang-halangi kekuatan dan kekuasaan Al-Mahdi. Dibangun berbagai pemberontakan, muncul perlawanan terhadap Al-Mahdi. Al-Mahdi memimpin berbagai pertempuran bersama umat Islam, dan qadar Allah mengizinkan kemenangan berada di pihak umat Islam. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Tapi lagi-lagi ini berlangsung tidak lama kan, hanya antara 7 hingga 9 tahun saja. Ini tentang Al-Mahdi. Saya nggak baca semua karena panjang sekali pembahasannya. Lalu siapa nanti yang akan menghalangi kemajuan umat Islam? Al-Mahdi, di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, yang menghalanginya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, yang mereka sejak awal menunggu dan menanti kemunculan Dajjal. Maka di akhir zaman manusia ini akan terbelah menjadi 2 bagian. Yang satu menunggu dan menanti Dajjal, yang satu lagi menunggu dan menanti Al-Mahdi. Jadi hanya ada 2 pilihan kehidupan di akhir zaman, bersama orang baik atau bersama orang jahat. Nggak bisa lagi kita ngomong ini masalah politik bukan masalah agama, nggak ada lagi itu. Sekarang bisalah kita ngomong-ngomong begitu. Ketika kita misalnya ingin mendukung orang tertentu menjadi calon, entah presiden, entah gubernur, bisa diberikan masukan oleh orang lain. Ini bukan masalah agama, jangan bawa nama agama. Tapi di akhir zaman nanti, setelah munculnya Al-Mahdi, hanya 2 pilihan. Pilihan bersama orang-orang beriman yang menanti kehadiran Al-Mahdi, dan pilihan bersama orang-orang musyrik, orang munafik yang menanti kehadiran Dajjal. Bapak Ibu yang berbahagia, hari-hari ini orang-orang Yahudi dalam ritual ratapan dan doa-doa mereka sudah memohon untuk disegerakan munculnya Dajjal, karena mereka takut kehidupan semakin terdesak, umat Islam akan memerangi mereka, dan mereka lakukan apapun agar Dajjal muncul di tengah-tengah mereka. Jadi terjadilah perang akhir zaman nanti antara pengikut Al-Mahdi dengan pengikut Dajjal. Tentang Dajjal tentu saja belum kita bahas sekarang, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seandainya ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan Al-Mahdi, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa ada zaman besar, salah satunya munculnya Al-Mahdi. Iya. Sementara kita tahu kepemimpinan beliau hanya 7 sampai 9 tahun. Iya. Apakah setelah masa itu, setelah 7-9 tahun itu akan kiamat, atau akan butuh berapa lama kiamat itu akan muncul? Karena tanda-tanda kiamat besar itu muncul
sebelum ini pernah kita bahas, beda tanda kiamat besar dengan tanda kiamat kecil adalah tanda kiamat kecil itu antara satu kemunculan dengan kemunculan yang lain itu tidak saling berhubungan. Kadang-kadang muncul di sini satu tanda seperti ada anak tidak menghormati ibunya, ada amanah disia-siakan, orang baca Quran minta dibayar. Jadi munculnya tidak merata. Sedangkan tanda kiamat besar ini saling berikutan antara satu sama lain. Jadi yang pertama muncul Al-Mahdi, begitu selesai antara 7 hingga 9 tahun bersambung dengan munculnya Dajjal. Dajjal selesai atau menjelang selesainya Dajjal muncul Nabi Isa. Nabi Isa selesai muncul penenggelaman, anjloknya bumi, kemudian terjadinya gerhana. Kemudian berlanjut terus, setelah itu keluar Ya'juj dan Ma'juj, bersambung terus setelah itu hingga 10 macam itu hidup dalam keadaan huru-hara. Lalu yang ke 10 terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat itu diperkirakan ada sekitar 3 hari menurut ukuran normal hitungan manusia, atau 3 kali 24 jam. Maka bunyi trompet besar, bunyi sangkakala. Begitu bunyi sangkakala, maka semua bumi hancur lebur. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ketika itu nggak ada lagi umat Islam di muka bumi, karena semua orang beriman sebelum matahari terbit dari barat itu ada angin yang bertiup, anginnya biasa-biasa saja, tetapi mencabut nyawa semua orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, kecuali orang yang berKTP Islam, dia bersikap mendua, bersikap munafik. Islam, dia beragama Islam, cuma munafik, nggak percaya sepenuhnya kepada kebenaran agama ini, itu tetap selamat. Sementara orang-orang yang memiliki iman yang benar itu semuanya dicabut nyawanya oleh Allah melalui itulah angin yang bertiup itu. Baru setelah itu matahari terbit dari sebelah barat. Jadi matahari terbit dari sebelah barat itu tidak sempat disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Ini menurut hadis yang lain, hadis yang terpisah. Dan memang dalam hadis itu disebutkan sesak memang. Sebelum matahari terbit dari barat itu terjadi gelap karena dukhan. Dukhan itu mendung, apa namanya? Sagup, apa namanya? Kabut. Kabutnya tebal sehingga gelap. Saat itulah sesak napas. Banyak orang sesak napas. Sesak napas membuat orang-orang beriman meninggal dunia. Setelah itu barulah terbit matahari, terang. Waktu terang itu orang berpoya-poya, orang bergembira, orang berdansa, orang berpesta pora. Ternyata belum kiamat. Ternyata hari sudah terang kembali. Cuma barulah mereka terkejut, munculnya matahari bukan lagi dari timur, dari barat. Kata yang lain, nggak apa-apa, itu alamiah. Maksudnya terjadi perbedaan putaran antara masa lalu dengan masa kini. Ini era baru, kata orang-orang yang tidak beriman, kata orang-orang kafir. Muncul matahari dari sebelah barat, itulah perkirakan sekitar 3 hari menurut ukuran manusia. Setelah itu ditiupkan trompet dan hancur lebur semuanya. Ini juga diperkuat oleh hadis lain, barang siapa yang menyaksikan matahari terbit dari barat, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya dia tidak beriman. Itu kira-kira Pak kiamat besar ya. Kemudian Al-Mahdi seperti diceritakan tadi munculnya di kota Mekah atau sebagian kota Mekah asalnya. Artinya berarti di Jazirah Arab. Ya. Kemudian Al-Mahdi sendiri memberikan pemersatu atau memberikan sesuatu yang baru bagi umat Islam. Sampai radius seberapa jauh kekuasaan beliau?
apakah kenyamanan dan kemakmuran bagi umat Islam akan dirasakan juga oleh umat Islam di belahan dunia, misalnya seperti Indonesia, Amerika atau mana, atau hanya Jazirah Arab saja? Di dalam hadis saya tidak menemukan pembahasan terkait dengan luas kekuasaan Al-Mahdi. Hanya saja para ulama itu mencoba menukil dan memberikan analisis terhadap hal ini. Itu Prof. Azyumardi Azra itu pernah menulis tentang Mahdiisme di akhir zaman, walaupun yang muncul di tanah Arab atau di Mekah, tetapi pahamnya itu tersebar ke seluruh dunia karena waktu itu perkembangan teknologi sangat cepat. Saya membaca buku Azra itu tahun 96. Tahun 96 itu belum ada HP. Sekarang semakin terasa betapa kehidupan di akhir zaman makin cepat perkembangan penyebaran informasi. Jadi kalau misalnya saat ini seandainya Al-Mahdi muncul di Jazirah Arab, kita bisa membaiat dari sini dengan WA, bisa cepat sekali viral, bisa cepat sekali menunjukkan ketulusan, dan bisa cepat sekali orang-orang tunduk kepada seruan-seruan dari Arab sana. Seandainya muncul sekarang, Pak, karena perkembangan. Nah itu Pak Azra pernah menulis tentang yang seperti itu. Saya kebetulan menulis tesis dulu tentang Al-Mahdi. Sempat waktu itu jumpa Pak Azra ketika tahun 96, itu menanyakan tentang isi buku beliau. Sempat ngomong sebentar lah, kira-kira 15 menit. Jadi demikian pembahasan kita malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah SWT kita mohon ampun, dan semoga Allah meridai i'tikaf dan tafaqquh fi din kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.